Halo sobat pendidikan di mana saja Anda berada. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial yang namanya Quizzes Simple Practice. Kita langsung saja ke dashboardnya. Kita ketik dulu Oh ya, ini sudah ada. Dilihat baik-baik cara penulisannya. Nah, di sini yang paling pertama bahwa kita harus membuat dulu akunnya. Ini saya sarankan untuk kita sebagai guru, kita gunakan akun belajar ya. Kalau memang belum punya akun belajar, kita bisa buat menggunakan akun pribadi kita. Oke, sekarang saya coba daftar dulu. Kita gunakan akun Google. Saya coba menggunakan akun pribadi saya. Masukkan email, kemudian masukkan passwordnya. Di sini pada saat kita sudah memasukkan email ya, pilih yang school untuk sekolah, kemudian yang berikutnya pilih untuk yang guru. Ini kita pilih yang sebagai seorang guru. Oke. Saya sarankan untuk Anda pilih yang no device ya, karena di dalam ini juga tersedia yang tanpa handphone, tanpa komputer, bisa digunakan menggunakan paper biasa. Saya klik yang no device. Setelah kita mendaftar dan login, kita akan diantar ke menu dari aplikasi Quizzes. Di sini ada beberapa menu yang sudah ada di layar. Ada menu yang pertama, ini profil kita. Jika Bapak Ibu hendak menggantikan profil, itu ada di edit profil. Kemudian di sini adalah tampilan dari profil kita dengan konten-konten kita yang kita sudah buat. Yang berikut ada tombol cari. Ini untuk konten seluruhnya, topik subtopik yang Anda ajar hari ini bisa dicari di sini. Pustakanku adalah hasil-hasil dari pekerjaan kita, konten-konten kita, soal-soal kita. Ini sudah masuk di sini. Saya ada beberapa, ada sudah latihan ketiga ya. Ini saya uji coba. Kemudian berikut ada hasil. Di sini hasilnya adalah siswa yang sudah mengerjakan. Kita bisa dapat lihat hasilnya di sini. Jadi pada saat waktu siswa mengerjakan dengan kode soal sekian, hasilnya sekian, kode soal sekian, hasilnya sekian, dengan persentase dan analisis yang akurat dari aplikasi Quizzes ini. Yang berikut di tombol kelas, ini kita bisa buat kelas juga di sini. Tinggal Bapak Ibu masuk ke menu kelas, buat kelas secara Quizzes, bisa juga diambil dari Classroom. Di menu pengaturan ada akun, kemudian ada bahasa. Pada saat kita daftar pertama menggunakan bahasa Inggris, kita bisa merubahnya ke dalam bahasa Indonesia sehingga mempermudah kita dalam berinteraksi dengan aplikasi Quizzes ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara bagaimana kita buat soal. Ada dua. Ada yang bentuknya tanpa menggunakan handphone atau komputer. Kita bisa gunakan kertas biasa yang sudah dibuat oleh Quizzes itu sendiri. Saya jelaskan dulu yang pertama, kita buat soal menggunakan aplikasi Quizzes. Itu kita pergi ke tombol buat, pilih tombol quiz, buat dari awal. Kita masuk ke menu berikutnya adalah menu untuk buat pertanyaan baru di sini. Kalau yang bawaan dari Quizzes itu sendiri, Bapak Ibu tinggal pilih sesuai dengan Bapak Ibu mau. Jadi kalau yang ini sampai di sini, itu biasanya siswa harus menggunakan HP atau komputer. Jika kita menggunakan ada metode yang berbeda, yang saya sudah informasikan di awal, kita menggunakan metode kertas, itu bawaan dari aplikasi Quizzes sudah sediakan yang namanya pilihan ganda. Kita klik di pilihan ganda, ketik soalnya. Kenapa saya pilih 4 option? Karena nanti saya akan menggunakan metode kertas yang sudah disiapkan oleh Quizzes itu sendiri. Jadi sekarang kita pilih dulu jawaban yang benar. Apa singkatan dari modem? Saya pilih modulator demodulator. Ini jawaban yang benar. Setelah kita centang ini jawaban yang benar, kita ke tombol simpan soal. Setelah kita ke tombol simpan soal, Bapak Ibu bisa menambahkan soal di buat pertanyaan baru. Ada tombolnya di sini. Jadi saya di sini cuma hanya membuat video satu soal. Setelah itu kita buat judul dari soal ini, judul konten ya. Ini di sini judul konten. Jadi kita ke arah bagian kanan ini, kita bisa buat judul di sini. Misalnya konten, kemudian ada gambar. Bapak Ibu bisa masukkan gambar profil di sini, gambar konten. Klik, akan kita gunakan gambar apa saja yang Bapak Ibu suka. Kemudian kita klik tombol simpan. Setelah itu di sini kita bisa atur ubah waktunya.
Jadi saya pilih ini untuk soal ini 10 detik. Kemudian poinnya atau nilainya ini saya kasih soal ini 10 poin. Ini di sini saya cuma hanya memberikan contoh saja. Setelah itu, Bapak Ibu klik di tombol simpan lagi. Kita sudah masuk ke menu berikut, konten 1 sudah berhasil dibuat. Jika Bapak Ibu langsung memainkan atau memberikan ini pertanyaan kepada siswa, itu Bapak Ibu bisa gunakan menu ini. Yang pertama, kita langsung berikan. Ini mengandaikan bahwa siswa yang bersangkutan dalam satu kelas, misalnya 10 orang, itu sudah memiliki handphone atau komputer masing-masing orang. Jika tidak, 5 orang ada, kemudian 5 orang tidak ada, Bapak Ibu jangan khawatir. Aplikasi ini sudah sediakan kita mode praktis simple untuk kita bisa gunakan. Di sini saya sarankan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Ini khusus di bagian kita yang mungkin ada siswa-siswa yang ada yang memiliki handphone, ada yang tidak memiliki handphone. Jadi kita bisa menggunakan metode yang ketiga ini adalah metode kertas. Saya langsung jelaskan di sini. Kita gunakan metode kertas. Yang pertama kita klik dulu tombol mode kertas. Di sini biasanya awal itu belum tercentang. Dia akan kosong gini. Bapak Ibu centang dua tombol ini. Yang pertama ini adalah print kartu QR untuk siswa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ribet dengan kondisi siswa. Bapak Ibu pergi ke menu ini untuk print out PDF-nya. Di sini sudah terisi QR code untuk siswa. Jangan lupa juga Bapak Ibu centang yang kedua ini. Bapak Ibu jangan lupa untuk centang yang kedua ini untuk aplikasi seluler Quizzes. Artinya bahwa Bapak Ibu bisa dapatkan tautan di sini. Kemudian bisa juga gunakan aplikasi Play Store untuk download aplikasi Quizzes ini. Ini wajib ada ya di HP kita. Setelah Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu klik di tombol yang bagian atas di PDF ini. Oke, kita sudah melihat di sini bahwa ada kertas-kertas yang sudah terisi dengan barcode-nya masing-masing. Misalnya 10 orang. Bapak Ibu tinggal print out 10 orang. Penggunaan untuk kertas ini, itu siswa setelah dia membaca soal yang sudah ditayangkan di depan, siswa tinggal membalikan. Misalnya, pertanyaan nomor 1. Jawabannya A. Siswa yang bersangkutan arahkan ini, angkat ke depan. Tunjukkan bahwa yang ada di posisi bagian atas. Sehingga pada saat aplikasi tadi di-scan oleh Quizzes yang ada di HP kita, bisa terbaca barcode bahwa siswa yang bersangkutan sudah menjawab A di nomor yang 1. Untuk jawaban B harus posisi di atas. Oke. Bagaimana Bapak Ibu dengan paper ini disediakan oleh Quizzes? Apakah dapat bermanfaat? Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Quizzes sudah menyediakan untuk Bapak Ibu bagaimana cara mengatasi siswa kita yang mengeluh bahwa HP tidak ada dan lain sebagainya. Sudah mudah, praktis dan simpel di sini. Oke, kita kembali. Setelah ini kita sudah print out semua, misalnya 10 siswa kita print, kita sediakan. Setelah itu kita tugaskan kepada siswa. Nah, di sini saya ada beberapa. Jadi kalau misalnya belum ada siswa di dalam sini, saya buat dulu kelasnya. Ini P1 itu tadi di sini P1, P2, P3, P4. Bagaimana kita memasukkan supaya bahwa nama siswa itu ada? Itu kita bisa pakai copy paste dari Excel atau dari daftar nama siswa kita di kelas itu. Misalnya 10 orang, saya kasih nama contoh di sini ya A. Saya contoh saja ini saya pakai ketik supaya lebih mempermudah dan mempercepat proses kita. Jadi di sini saya buat nama kelas 11. Setelah nama grup atau kelas dibuat, kita ke tombol simpan. Setelah kita membuat daftar ini, dan di sini sudah terlihat di ini, berarti bahwa kita akan tugaskan ini kepada siswa yang di kelas 11 ini. 6 orang ini akan mengikuti quiz kita sudah buat. Setelah itu kita ke tombol mulai. Setelah ke tombol mulai, Bapak Ibu jangan lupa siapkan sudah dengan handphone Bapak Ibu yang sudah terinstall dengan aplikasi Quizzes. Kemudian di sini bagaimana kita untuk bekerja sama dengan komputer ini sehingga apa yang nanti di-scan oleh handphone kita itu sudah terkoneksi dengan komputer atau laptop kita yang menayangkan soal tersebut. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih QR untuk memulai. Pindahi menggunakan aplikasi pemindah QR atau aplikasi kamera. Oke, kita bisa gunakan aplikasi QR. Kalau yang belum ada bisa di-download Play Store-nya. Kemudian kita
kita scan. Setelah itu membuka aplikasi Quizzes. Setelah itu kita dapatkan di HP, kita klik di HP mulai sekarang. Nah, HP membaca dan mulai. Sampai di sini bagaimana? Apa sudah jelas? Kalau belum, nanti bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Untuk demonstrasinya, dibantu oleh teman, video yang sudah dibuat, bagaimana kita gunakan ini pada saat kita action di kelas. Ada video yang nanti saya sematkan atau saya sertakan di dalam video saya ini. Oke, itu buat konten yang bawaan dari aplikasi Quizzes itu sendiri. Sekarang kita back dulu. Cara yang kedua adalah kita menggunakan media dari Google Form ya. Jika Bapak Ibu yang sudah memiliki soal-soal yang ada di Google Form, tinggal ditransfer saja di sini. Cara membuatnya adalah sama seperti yang tadi, buat dulu, kemudian pilih quiz, buat dari awal. Di sini Bapak Ibu tidak perlu klik yang di atas. Bapak Ibu arahkan ke Google Form ini. Klik Google Form saya ya, sudah emailnya sudah aktif. Jadi saya sisipkan Google Form. Jika belum, menginput email yang sudah ada Google Form-nya di dalam atau soal yang sudah kita buat di Google Form. Oke, kita klik select, proses import. Kemudian ini soal nomor 1 nama lengkap, soal nomor 2 kelas. Ini tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Kita hapus saja. Yang kedua ini kita hapus. Oke. Nomor 1 sampai dengan nomor 10 sudah masuk di quizzes kita. Selanjutnya kita klik tombol simpan. Oke, setelah di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ada mode kertas yang membantu kita. Jadi kita ke mode kertas, kelas yang sama tadi, kita gunakan mode kertas, tekan tombol mulai sesuai dengan yang kita sudah buat dari awal. Oke Bapak Ibu, jika ada yang belum jelas, kurang pas, bisa Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Bukan banyak ya, tapi sedikit bisa membantu Bapak Ibu dengan adanya aplikasi yang sudah sangat membantu kita. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa dan selamat berjuang dan selamat menggunakan aplikasi ini. Terima kasih.